Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 4 orang, di antaranya Robi Setiawan, Noval Ubaidillah, Nurafan, dan Niki Carlos Ginting. Kami dari kelas HK20B. Di sini kami akan menerangkan tentang hukum adat Madura. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Nurafan tentang Madura. Waktu dan tempat dipersilahkan. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km, lebih kecil daripada Pulau Bali. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan paling ujung timur Sumeneb. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Masyarakat Madura memiliki sifat dan gaya hidup yang keras. Kemungkinan besar ada kaitannya dengan kondisi alamnya yang kurang ramah. Bagi kehidupan masyarakat Madura, harga diri adalah simbol yang penting yang harus dijaga. Hal itu diperkuat dengan filsafat Madura yang berbunyi, lebih baik mati daripada malu. Dalam terminologi hukum di Indonesia, hukum adat mengacu pada peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Bagi suku Madura, beberapa hukum adat yang dikenal masih berlaku hingga sekarang adalah carok dan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Ubaidillah dari HK20B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hukum carok. Masyarakat Madura cenderung mengartikan setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura sebagai carok. Pengertian carok paling tidak harus mengandung 5 unsur, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antara laki-laki, pelecehan harga diri terutama berkaitan dengan kehormatan perempuan atau istri, perasaan malu, adanya dorongan, dukungan, persetujuan sosial, disertai perasaan puas dan perasaan bangga bagi pemenangnya. Banyak hal yang dapat memicu tradisi carok ini di masyarakat Madura. Tetapi yang paling dominan terjadi adalah ketika sudah memenuhi unsur pelecehan harga diri atau kehormatan perempuan dan istri. Tradisi carok di masyarakat Madura biasanya dilakukan antara kaum laki-laki dengan kaum laki-laki, yang salah satu di antaranya telah melecehkan harga diri istrinya atau kehormatan dari keluarganya. Maka untuk menjaga atau memulihkan kembali harga diri dan kehormatan di mata masyarakat, seorang suami tersebut akan bertarung sekeras mungkin untuk membunuh lawannya. Pertarungan akan berakhir jika salah satu dari mereka ada yang terbunuh. Seorang yang membunuhnya tidak akan disebut sebagai pembunuh, dan yang terbunuh juga tidak akan disebut sebagai korban dari yang membunuh. Biasanya tradisi ini dilakukan di tengah-tengah kerumunan masyarakat lainnya yang menjadi saksi dari pertarungan yang sangat kejam tersebut. Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri. Kemudian diikuti antar kelompok dengan menggunakan senjata. Senjata yang digunakan biasanya berupa celurit. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Carok merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat suku Madura dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun berbeda dengan hukum nasional, di dalam hukum nasional Indonesia, adat carok merupakan perbuatan pembunuhan yang dianggap sebagai tindakan pidana. Karena masyarakat Madura sendiri menganggap hal itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada sejak dahulu dan tetap eksis sampai sekarang, sehingga dijadikan sebuah adat kebiasaan atau yang sering disebut hukum adat. Sehingga dalam hukum nasional memandang hukum adat apapun alasannya tidak menghilangkan sifat jahat suatu perbuatan. Jika hukum positif mengkategorikan perbuatan itu mesti dipertanggungjawabkan secara pidana karena
di Indonesia sendiri berdasar atas asas legalitas atau kepastian hukum. Sehingga walaupun beraneka ragam akan kebudayaan Indonesia, namun harus dijadikan satu keragaman. Intinya, untuk daerah yang masih kuat tradisi adatnya, hukum adat berlaku sepanjang belum ada padanan dalam kitab pidana dan bila tidak akan sepenuhnya dikembalikan pada penafsiran hakim atas sebuah perbuatan, norma yang diputuskan oleh hakim bisa disebut keadilan yang sebenarnya, the real justice. Bagaimanapun, tradisi yang dinilai merampas hak-hak manusia tidak bisa dibenarkan. Meskipun demikian, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekian mengenai Carok. Selanjutnya akan disampaikan oleh Robi tentang contoh kasus Carok. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Setiawan. Saya dari HK20B. Saya akan menjelaskan sedikit contoh kasus tradisi Carok yang pernah terjadi di Madura. Salah satunya contoh kasus Kamaludin dan Mokaram ketika melawan Matikem. Kasus ini berawal saat Kamaludin sebagai seorang suami yang terluka harga dirinya dan kehormatannya karena istrinya itu diganggu oleh laki-laki yang bernama Matikem. Kamaludin merasa malu karena tindakan Matikem. Mengganggu istrinya dimaknai sebagai pelecehan terhadap harga dirinya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, Kamaludin melakukan carok kepada Matikem. Mokaram yang ikut membantu Kamaludin ketika menghadapi Matikem juga merasa ikut marah karena Kamaludin itu adalah saudara sepupunya. Yang dalam kategori sistem kekerabatan Madura termasuk dalam kategori taretan dalam. Cara Kamaludin dan Mokaram melakukan carok tersebut kepada Matikem dimaknai pula sebagai pelecehan terhadap harga dirinya dan keluarganya. Kamaludin dan Mokaram melakukan carok bersama melawan Matikem. Namun naas, Matikem yang terkenal sebagai seorang jagoan dapat mengalahkan Kamaludin dan Mokaram sehingga keduanya pun tewas. Setelah membunuh dan menjilat darah musuhnya di cerurit, Matikem kemudian menaruh cerurit yang masih berlumuran darah di punggung atau di bahu Kamaludin sebagai tanda simbolisasi kemenangannya. Sebagai simbolisasi dari kemenangan Matikem merupakan manifestasi dari ungkapan berbunyi, jika daging yang telah terluka masih bisa diobati ataupun dijahit, tapi jika hati yang sudah terluka tidak ada obatnya kecuali minum darah lawannya itu sendiri. Dapat kita simpulkan dari kasus di atas dengan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dari kasus di atas seorang pembunuh ataupun membunuh musuh tidak diberikan hukuman atau dianggap bersalah. Yang terbunuh dalam pertarungan tersebut juga tidak dikatakan sebagai korban. Dari pihak yang terbunuh tidak bisa menuntut keadilan ataupun membunuh, karena mereka bertarung dalam sebuah tradisi carok yang telah masyarakat anggap sebagai salah satu jalan keluar terbaik untuk memecahkan permasalahan. Namun berbeda dengan contoh yang satu ini. Misalnya ada seorang suami membunuh istrinya dikarenakan sang istri meminta perhiasan kepada sang suami. Namun sang suami tidak bisa memberikan perhiasan tersebut, sedangkan sang istri selalu meminta perhiasan tersebut. Sang suami pun menjadi khilaf dan membunuh sang istri.
perbuatan yang membunuh sang istri langsung dikecam dan dianggap perbuatan yang kejam dipandang masyarakat sekitar. Masyarakat berpendapat bahwa seharusnya permasalahan sang suami dan sang istri bisa dirundingkan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik, tidak dengan mengakhiri nyawa seseorang, yaitu istrinya itu sendiri. Itulah contoh sekilas ataupun sesingkat tentang kegunaan carok di adat Madura. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, Robi Setiawan, dari HK20B. Wassalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Carlos Ginting dari kelas HK20B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pernikahan adat Madura. Tradisi pernikahan di adat Madura biasanya adalah pernikahan muda atau tidak memandang usia, karena itu adalah salah satu hukum adat di Pulau Madura. Usia pernikahan muda untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki itu berkisaran sejak dia lahir sampai 20 tahun. Sedangkan untuk perempuan di usia 3-15 tahun. Tetapi untuk akad nikahnya baru akan dilaksanakan saat pasangan tersebut sudah beranjak balik dan sanggup mencari uang. Ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi seperti ini. Yang pertama adalah opini tentang lebih banyaknya kaum perempuan daripada kaum laki-laki dengan rasio perbandingan 1:10. Dan karena pandangan ini, masyarakat Madura banyak melakukan perjodohan dini karena takut anaknya tidak bisa mendapatkan pasangan nantinya. Yang kedua adalah karena adanya rasa utang budi. Perjodohan karena hal ini akan dilakukan karena kedua keluarga kerabat memiliki anak berbeda jenis kelamin. Dan yang ketiga adalah karena ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat untuk mengeratkan kembali hubungan keluarga yang sudah menjauh. Biasanya perjodohan ini dilakukan karena sesama keluarga sudah mengetahui latar belakang saling keluarga. Dan hal menarik lainnya ada pada saat pernikahan digelar. Pernikahan akan digelar sangat meriah, entah itu dari keluarga mampu maupun kurang mampu. Dan dalam pernikahan adat Madura, biasanya rumah baru disiapkan oleh pihak perempuan dan isinya disiapkan oleh pihak laki-laki. Dan jika suatu saat mereka bercerai, semua harta akan kembali pada pihak masing-masing, yaitu rumah untuk perempuan dan isinya untuk laki-laki. Tetapi ada hal negatif juga dari pernikahan muda tersebut yang dikatakan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Vidyanika Meljarto mengungkapkan bahwa pernikahan dini memberikan pengaruh hubungan gender yang asimetris, menyebabkan kurangnya akses wanita ke beberapa hal seperti pangan, kesehatan, dan keterampilan yang secara langsung menyebabkan kemiskinan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.